Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hana dengan NIM akhir 064. Saya dari Plaza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan biologi dan morfologi dari serangga yang saya tentukan, yaitu serangga kumbang macan sebagai serangga predator dan musuh alami. Sebelumnya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu dengan serangga yang satu ini. Kumbang macan dengan nama Latin Inoculus species atau bahasa kerennya yaitu tiger beetle adalah salah satu spesies dari serangga yang banyak ditemukan di areal terbuka dan banyak terkena sinar matahari. Klasifikasi ilmiah pada kumbang macan yaitu dengan Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, subordo Adipaga, famili Carabidae, subfamili Cynderinae. Serangga atau insekta digolongkan dalam filum Arthropoda. Serangga sebagai salah satu golongan hewan penghuni terbesar di muka bumi. Diperkirakan bahwa jumlah seluruh serangga menduduki 3/4 bagian dari semua hewan yang ada, dan dari jumlah tersebut kurang lebih dari 750.000 spesies yang telah berhasil diketahui dan diberi nama. Jumlah tersebut merupakan lebih kurang 80% dari filumnya sendiri. Nama Coleoptera berasal dari kata coleos yang artinya perisai dan ptera yang artinya sayap. Sayap depan ordo ini atau Elythera mengeras dan berfungsi melindungi tubuh serta sayap belakang yang terlipat di bawah sayap depan pada saat hinggap. Pada sayap hinggap, kedua sayap depan membentuk satu garis lurus. Memiliki alat mulut penggigit pengunyah. Ada yang mulutnya muncul di ujung moncong yang memanjang. Tarsus terdiri dari 2-5 segmen. Sayap belakang membranus dan terlihat di bawah sayap depan pada saat serangga ini istirahat. Sayap belakang ini umumnya lebih panjang daripada sayap depan dan digunakan untuk terbang. Serangga hidup kurang lebih 350 juta tahun yang lalu dan menyebar ke seluruh tempat untuk beradaptasi dan berkembang biak. Keberadaan serangga bagi manusia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Peranan serangga di alam sangat penting. Di antaranya sebagai dekomposer atau pengurai, serangga juga dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan dan sebagai hama penyakit yang sangat merugikan petani. Sejak manusia melakukan budidaya pertanian, maka sejak itu juga manusia berkompetisi dengan serangga yang berstatus sebagai hama untuk mencukupi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan manusia berusaha untuk melindungi tanaman atau hasilnya dari gangguan serangga hama. Serangga merupakan suatu organisme yang memerlukan tempat hidup dan memerlukan kegiatan biologis lainnya pada suatu tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia karena alasan tertentu. Serangga pada tanaman dapat berbentuk serangga kecil sampai yang tidak mudah dilihat. Serangga dapat merusak tanaman dengan cara mengerat, menggigit, dan menghisap setiap bagian tanaman. Cara penyerangan serangga pada tanaman baik berupa telur maupun imago. Serangga memiliki alat indera yang tajam untuk menemukan tanaman inang yang disukainya.
Selanjutnya, serangga sebagai penghubung antara produsen primer dan konsumen sekunder. Ini memiliki berbagai peran. Dalam buku Sucestia pada tahun 1994 memaparkan bahwa selain berperan sebagai pemakan tumbuhan, serangga juga sebagai parasitoid, predator, pemakan bangkai, penyerbuk, dan sebagai penular bibit penyakit. Lebah yang termasuk dalam Orthocleoptera memiliki kemampuan untuk membantu penyerbukan tumbuhan karena tubuh ditutupi bulu halus yang berguna untuk menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Baiklah, setelah saya jelaskan sedikit tentang morfologi dari serangga atau juga ordonya, sekarang kita memasuki ke pembahasan utama, yaitu membahas kembang macan yang akan kita bahas sekarang. Kembang macan memiliki ciri-ciri yaitu silibus yang meluas ke arah samping melalui pangkal antena. Kepala kumbang macan lebih lebar daripada pronotum. Pronotum lebih sempit dibandingkan sayap depan, kemudian memiliki warna tubuh metalik, diantaranya kecoklatan, hitam, dan hijau. Sering bercorak warna-warni, serta kumbang macan pun memiliki kaki panjang atau ramping dengan ukuran tubuh 6-40 mm. Kumbang macan merupakan kumbang predator yang memangsa berbagai jenis serangga kecil. Sewaktu masih berbentuk larva atau berupa ulat, hidup di celah-celah kayu, di tanah kering, ladang, ataupun berpasir. Sewaktu dewasa, kumbang macan menangkap mangsa dengan cara menunggu mangsa di dinding liang atau di lubang kecil. Setelah berhasil menangkap mangsa kemudian dibawa ke dalam liang untuk dilahap. Tapi dengan adanya liang-liang tersebut yang dibuat pada tanaman dapat mengakibatkan kerusakan tanaman, walaupun tidak terlalu merugikan karena dapat membantu menyerang hama pada lahan tersebut. Selain itu, kumbang macan juga dapat memangsa berbagai jenis serangga yang ditemukan di permukaan tanah. Karena mereka berwarna gelap, rapi, mereka tidak terbang dan tidak tertarik pada lampu atau cahaya, dan jarang berkumpul. Mereka lebih banyak atau lebih melimpah daripada data yang ditunjukkan saat ini. Siklus hidup kumbang macan yang paling umum berlangsung selama 2 tahun, tetapi dapat bervariasi dari 1 hingga 4 tahun. Kumbang macan sendiri terdiri dari 2.600 spesies, dan semua jenis kumbang macan berstatus sebagai predator hama. Maka perlu diperhatikan lagi mana kumbang yang menyerang tanaman dan mana kumbang yang memakan hama. Kumbang macan merupakan musuh alami dari warang penggerek batang padi, dan juga hama ulat gerayak yang merupakan hama dari para petani pada komoditas padi dan jagung. Karena serangan hama tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fatal sehingga sering terjadi gagal panen. Macan kumbang adalah salah satu jenis serangga yang memiliki kemampuan bergerak relatif cepat. Serangga ini mampu berlari dengan kecepatan maksimal 8 km per jam. Saking cepatnya ia bergerak, sampai-sampai ia harus berhenti beberapa kali untuk menentukan lokasi mangsanya. Setelah ia menentukan lokasi mangsanya, ia berlari dengan cepat untuk menyambar mangsanya. Selain mengandalkan kecepatan sebagai senjata untuk membunuh mangsanya, kumbang ini juga memiliki rahang yang kuat. Karena kemampuannya yang luar biasa, kumbang ini digunakan oleh petani untuk menaikkan berbagai hama. Seperti yang kita ketahui atau tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu seperti ulat, kemudian wareng,
atau bisa juga belalang dan juga serangga lainnya. Meskipun ukurannya mini, kumbang macan dinobatkan sebagai makhluk tercepat di bumi. Untuk perbandingan, dia sanggup melesat hingga 120 kali 20 kali dari ukuran tubuh aslinya dalam 1 detik. Ini setara dengan proporsi manusia dengan kecepatan setara 770 km per jam. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kecepatan maksimal serangga ini yaitu 8 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, kumbang macan tak bisa jelas melihat buruannya. Saat berlari dengan kecepatan tinggi, mata kumbang macan tidak mendapat cukup cahaya sehingga penglihatan mereka terganggu. Jadi, mereka hanya memprediksi jarak buruan sebelum mulai berlari sembari membuka rahangnya. Daniel Jurek, peneliti dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, mempelajari teknik kumbang macan berburu dalam kecepatan tinggi. Menurut Jurek, kumbang macan bisa menghitung dengan tepat kapan ia membuka rahang dan menutupnya saat mencengkram mangsa. Mereka mencoba menangkap sesuatu, jadi mereka memastikan rahangnya terbuka dan menutup ketika bersentuhan. Dalam laporan riset yang dimuat di jurnal biologi Letter 5 November 2014, Jurek mengatakan kumbang macan tidak bakal membuka rahangnya sepanjang waktu. Hal itu bisa menyebabkan kecepatan serangga ini menurun atau mangsanya malah kabur ketika rahang terlambat menutup. Jurek merekam gerakan kumbang macan saat berburu. Dia memancing dengan umpan buatan. Dalam tayangan lambat, kumbang macan mampu bergerak mendekati umpan. Ketika umpan lebih dekat dan rahangnya akan membuka dengan lebar. Kumbang macan menganggapnya sebagai tanda untuk membuka rahang. Ketika umpan menyusut, rahang kumbang macan segera menutup. Hal ini menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan aturan visual dalam situasi dinamis ketika pengamatan dan target sama-sama bergerak. Setelah ini, saya akan menampilkan cuplikan dari macan kumbang. Jadi, selamat dinikmati dan selamat ditonton. Sobat Otan ini termasuk serangga ordo Coleoptera, teman. Kenalkan nih, si sangar kumbang macan. Kumbang kecil ini biasa aktif di siang hari dan cukup banyak ditemukan di areal terbuka dan cukup lembab seperti ini. Semut mulai menggigit kaki kumbang macan. Ternyata semut kecil ini yang tak kenal takut melawannya. Wah, mereka berdua saling menyerang. Tampaknya sengatan semut membuat si cepat sedikit kewalahan. Aduh. Semut lain pun ikut membantu untuk mengalahkan si kumbang. Antena dan bagian belakang kumbang pun terkena capit semut. Tapi si lincah tetap menolak untuk kalah, teman. Dan hop!
semut berhasil ditangkapnya. Tanpa ampun, Kumbang mulai melahap lawannya itu. Wow, benar-benar pertarungan yang sangat mendebarkan. Sungguh luar biasa. Kumbang macan memang terkenal sebagai salah satu binatang tercepat di muka bumi. Ukurannya sih memang cuma sekitar 10 mm saja. Tapi ia mampu berlari hingga 120 kali ukuran tubuhnya dalam 1 detik. Itu sama saja dengan kemampuan berlari hingga kecepatan 9 km per jam. Wow, cepat sekali ya untuk ukuran sekecil ini. Luar biasa. Oh ya teman, jika kumbang macan ini memiliki ukuran sebesar manusia, maka ia bisa berlari hingga kecepatan 770 km per jam. Wush, wush, wush. Itu sih sama aja dengan kecepatan The Flash. Amazing! Tapi karena kecepatannya yang tinggi itu, kumbang macan tidak mendapat cukup cahaya saat bergerak. Sehingga penglihatannya menjadi terganggu, teman. Oh, kalau begitu kamu jadi kesulitan dong untuk menangkap mangsa yang bergerak cukup cepat juga. Makanya, ia lebih sering mencari cacing tanah sebagai buruan favoritnya, teman. Kumbang macan memiliki mulut yang sama dengan belalang. Selain kecepatannya, mandible atau rahangnya inilah yang membuatnya segar seekor macan, teman. Mandible adalah struktur yang menyerupai gigi dan keras. Fungsinya untuk menarik, menghancurkan, dan memotong makanan. Selain itu, terdapat 2 pasang rahang tambahan, yaitu maksila dan palpi labial, yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Nyam-nyam. Yummy! Baiklah, saya sudahi untuk menerangkan. Mungkin cukup untuk dari saya beberapa informasi yang telah saya berikan tentang serangga kumbang macan sebagai musuh alami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.